di tengah dulu. Memulai di tengah. Posisi Osaka Castle-nya tuh di tengah persis gini. Oke. Jadi aku biasanya mulai dari kotak tengahnya ini karena paling kelihatan kan gitu ya. Jadi dari situ biar kita bisa tahu harus yang mana kemana. Atau boleh juga dari sini nih, boleh juga atap yang ini. So we start just a line. Dari line dulu, garis sedikit. Kalau nggak kelihatan bilang. Kalau nggak kelihatan bilangnya, jadi bisa kita majuin sedikit kameranya, bisa agak di zoom sedikit. Nah, dari sini, ini mau ke sini tapi ngelengkung. Jadi kita mau bikin atap dulu, roof dulu. Ini sejajar nih sama yang sini, ya kan? Nah, jadi gini. Jadi untuk ini hari ini pakai pensil biasa karena warnanya abu-abu, jadi aku nggak gitu pusing kalau sampai kena grafit sedikit catnya. Tapi sekali lagi jangan terlalu ditekan atau apa bilangnya, ditusuk-tusuk gitu. Nah, kalau kalian lihat misalnya nih, kalau ketekan biasanya dia akan menimbulkan yang seperti ini. Jadi kayak agak harusnya bukan ini mungkin ketekan dari belakang jadi agak cembung, tapi kalau kita tekan dari luar dan kita hapus dia akan cekung gitu. Nah, jadi akan lebih baik tipis-tipis, jadi nggak perlu dihapus. Terus kenapa aku tetap pakai yang kayak gini, karena sebenarnya kayak buat sampel-sampel gini aku menggunakan kanvas yang jadi kita kan pesan kanvas gitu kan, tapi kan datangnya banyak. Jadi karena kanvas yang aku pakai buat sampel tuh biasanya memang kayak agak dikit-dikit ada cacatnya sedikit, jadi nggak lolos QC kita. Jadi kita hanya mau memastikan kanvas yang kalian dapatkan itu semuanya dengan kualitas baik gitu. Jadi yang aku pakai yang sisanya gitu ya. Terus udah setelah bikin roof, dari tengah-tengah roof ini, nggak tengah lah, jadi dari sini agak ke bawah sedikit. Bikin garis seperti ini. Bikin garis bawahnya. Miring seperti ini ya. Terus turun gini. Jadi ini tuh apa? Ini tuh kayak roofnya lagi sih. Jadi ini miring ke dalam, terus turun ke bawah. Jadi kayak gini. Nah, dari sini jadi lengkung dulu, naik ke atas. Nah, yang sebelah sini, ya, atasnya dulu deh. Nah, ini kan ada roofnya ya. Jadi ini gini, agak mancung gitu. Lalu kita kasih listnya lagi, bagian atasnya, space yang sama. Mudah-mudahan aku nggak miring sih, karena aku gambarnya ada dari samping ya, jadi ada cenderungan kadang miring-miring gitu. Hopefully enggak kelihatannya. Jadi harusnya nggak miring, ini harusnya sejajar. Nah, terus kita mulai dari tengah. Jadi ini tengahnya di mana? Misalnya di sini. Kalian agak naik lagi dikit. Sambung sama yang ini. Jadi yang ini juga. Cuma gitu aja. Terus agak masuk ke dalam lagi, masuk ke dalamnya lagi. Baru kita gambar garis ke bawahnya.
Jadi ini gini aja, nggak usah digambar bawahnya, karena nanti ini akan ketutupan sakura. Jadi gini doang, cukup, nggak apa-apa. Terus ini bagian jendela-jendela dalamnya itu. Tadi yang sebelah sini boleh dikasih gini-gini dikit ininya. Gini doang. Jadi nggak usah terlalu complicated. Yang penting ada, jadi ketahuan aja di mana posisinya apa. Lalu, oke, aku hapus sedikit biar nggak bingung. Nah, ini dari sini kan ini ada lengkungannya ini ambil agak ke kanan sedikit. Itu kita mau bikin towernya. Jadi ini garis dulu ke atas, just straight line aja. Terus yang sisi satunya itu di atasnya ini. Jadi misalnya ini sejajar sama ini kurang lebih. So I think it's about this line. Jadi kita mau bikin balkon atasnya. And then just straight line. Just make a straight line there. Terus bawahnya juga sama. Karena ini kan tampak depannya, jadi sejajar. Jadi nggak ada perspektifan, nggak harus miring sana, miring sini. Yang ini, nah ini kita mau turun dikit dan dia kayak berpapasan balkon yang ini kayak apa tuh bilangnya ya? Kayak aslinya tuh sebenarnya kaca kayak pembatas gitu. Ini agak nimpa sama yang rooftop sebelah sini, jadi overlapping sama yang rooftop ini. Which is artinya kalian harus tarik miring ke sini. Gitu. Tarik miring ke sini, terus kasih garis lagi, bikin sejajar segama garis yang ini. Jadi ini sejajar sama ini sejajar sama ini. Oke, kalau sudah kita satu part lagi yang buat bagian bawahnya. Dari sini nih tarik ke dalam, miring, terus ke kanan dan ke bawah, sejajar. There. Sudah ini tiang juga. Gitu ya. Nah, udah gitu nih, yang dari sini agak digeser sedikit. Jadi ini kan bagian luarnya, berarti bagian dalamnya tuh kayak di sebelah sini gedungnya. Jadi kita cuma geser dikit banget. Nah ini kita udah mau bikin gedung bagian dalam. Ini hanya balkon yang dua panel ini kayak bikin balkonnya. Oke, terus sejajar. Jadi yang pasti balkonnya lebih kecil daripada, gedungnya lebih kecil daripada si balkonnya. Itu jadi kayak segini. Oh jadi dekil tuh. Karena aku banyak kena grafit kayaknya. Oke, ini yang bagian sebelah sini pun sejajar, tapi lebih kecil lagi sama. Jadi semua kita geser ke dalam mengecil.
Jadi mungkin setinggi ini. Just make it smaller. Pokoknya gedung dalamnya itu lebih kecil daripada balkonnya ini gitu. Nah, terus diginiin aja. Garis aja. Dari sini miring keluar. Ini juga miring keluar sini. Terus ini juga keluar. Oke. Ini kenapa yang ini ngelengkung? Karena emang aslinya dia punya roof tuh nggak rata gitu. Jadi semua stylenya tuh kayak Shinto gitu. Jadi ngelengkung semua. Oke, ini kita mau sambungin sebelah sini sama sebelah sini. Ini caranya. Oke, dari luar dulu. Agak melengkung, terus naik. Jadi bukan sejajar ya, untuk atap tidak lurus, tapi dia agak ngelengkung. Sama bagian dalamnya. Nah, dari sebelah sini ke sini itu juga ngelengkung lagi. Oke, kayak gitu aja. Kasih listnya lagi. Oke, kasih ini tiang-tiang dalamnya. Kasih atapnya. Nah, dari sebelah sini kita tuh tujuannya ini kalau dibagi dua. Jadi ngambilnya ini dibagi dua, berarti tengah sini, ini ujung atasnya. Nah, tujuannya tuh ke situ, bikin ininya semua lengkungannya. Gimana caranya? Jadi dari yang tadi aku bilang ini dibagi dua, terus tarik garis ke atas, terus tentukan kurang lebih kalian mau rooftopnya setinggi apa. Dari sini kita bikin kayak bulatan kecil dulu, baru sambungin ke bawah, tapi sekali lagi bukan bikin segitiga, tapi agak ngelengkung. Tapi kalau memang susah dan nggak bisa bikin ngelengkung, bisanya bikin segitiga, ya nggak apa juga gitu kan. Kita coba belajar sama-sama aja. Jadi yang ini dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Nah, aku agak meleset. Oke, just like this. Terus kita kasih dalamnya. Baik, jadi dia agak ngelengkung ke dalam ya kan. Kita kasih lagi segitiga dalamnya. And the last one, kecil aja. Oke, memang lumayan ribet ya, ada beberapa lapis gitu ya kalau nggak salah. Berarti 1, 2, 3, 4 sama yang segitiga dalamnya. Nah ini harus sejajar sama ini. Cuma nggak usah ngelengkung-ngelengkung amat, jadi agak lebih simple. Panjangnya tuh sekitar dari mana ya? Jadi kan ini nanti bakal jadi pintu nih. Di tengah persis kan pintu. Terus we got windows here and window here. Jadi si roofnya itu sejajar sama jendela yang sebelah kanan gitu. Jadi segini di sini. Nah ini kita ngelengkungin lagi. Tapi nggak usah sampai kayak gini ngelengkungnya. Jadi lebih simple aja. Nah ini baru ngelengkungnya. Gitu. Kenapa aku kasih ini dulu? Karena nanti akan kayak ada hiasan lagi gitu. Harusnya sih naga apa-apa gitu. Tapi kan nggak mungkin kita bikin
agak ya, agak wow gitu karena kecil surface-nya. Terus ini tinggal digarisin. Kan ini digarisin all the way there. Terus ini nanti saat warnain cuma tinggal di ini aja. Gitu. Terus jadi deh. Ini juga sama, digaris-garisin aja. Jangan lupa kasih pintu dan jendela. Oke. Light blue, bright blue gitu, udah pokoknya nggak terlalu banyak gradasi gimana-gimana. Mungkin untuk bagian bawahnya agak gelap sedikit aja. Kayaknya aku mau makin ke bawah makin light karena kayak siang-siang gitu. Jadi ini pokoknya warnain backgroundnya dulu, langitnya. Jadi di sini aku pakai my trusty brush Filbert ukuran 14 karena dia gede, synthetic nylon. Terus jadi kayak enak aja gitu. Buat aplikasi catnya enak. Terus cucinya juga nggak susah. Dan karena dia agak gepeng, jadi enak banget buat dipakai ngewarnain bagian-bagian yang kayak gini nih, edges gini. Jadi kayak garis-garis gitu, pinggir-pinggir itu enak banget buat warnain itu. Karena dia gepeng kali ya. Jadi kalau kalian tidak ada Filbert, kalau misalnya kalian pakai painting kit dari Kala, itu ada flat brush, you can use that too. Jadi bisa pakai flat brush. Oke, ini nanti warnanya kan kayak akan warna batu ya, abu-abu. Jadi mungkin kalau kalian mau warna yang biru, mungkin startnya dari sini lagi aja.
Ini harusnya sih kayak abu-abu all the way gitu sih. Tapi terserah mau diwarnain biru. Karena ini kayak hanya bagian atasnya. Tapi aku mau dapetin warna langitnya di bawah. Jadi aku akan warnain light blue sedikit di bawah. Mungkin nanti baru ditimpa lagi pakai abu-abu. Jadi ya, gradasinya aku menggunakan warna biru muda ke baby blue banget. Jadi yang bagian bawahnya tuh aku campur putih lagi. Jadi sangat bright di bawah. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa ikutan hari ini atau akan menyusul, kalian bisa lihat videonya itu nanti akan kita save juga di mungkin masuknya ke IGTV ya sekarang ya. Terus kalau misalnya nggak bisa hari ini dan harus kayak kalian mau ngumpulin atau mau beli alat-alatnya dulu, barang-barangnya dulu, terus baru bisa join misalnya besok atau 2 hari lagi. Jadi 2 hari lagi ini akan ada di YouTube-nya Ngala. Jadi akses tutorialnya dari situ aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian aduh aku mesti beli dulu nih, kayaknya bagusan di canvas daripada on paper. Okay, here is what I make. Ini yang light gray, ini yang medium gray, ini yang dark gray. Jadi 3 ini aja. 1 ini yang paling light, ini di tengahnya, ini yang paling gelap. Nah, si medium gray itu buat apa aja? Medium gray ini buat seperti di tengah sini. Jadi ini light, tapi ini ada kayak shadow-nya. Terus di sini this part here. Aku mau ganti kuas ya, agak yang kecilan. What else? Oh, medium gray. Proof ini. Tapi bisa kok, pasti bisa. Coba aja ikutin pelan-pelan, ikutin tadi cara aku. Nggak harus persis. Dan tidak harus persis sama. Kalau misalnya kalian struggling untuk bikin ini, bisa bikin yang lebih simple. Misalnya coba cari referensi Quill Shinto atau gak usah detail gini gitu. Jadi kayak cuma siluet-siluetnya aja itu boleh juga gitu. Jadi kalau misalnya lagi kelas kayak gini, biasanya memang aku nggak selalu maksain kayak harus persis sama contohnya gitu, karena memang kan kita juga sukanya beda-beda gitu, seleranya juga beda-beda. Jadi it's okay, tenang aja, tidak harus sama. Tapi kalau mau belajarinnya ini, dicoba aja ikutin step by stepnya, pasti bisa gitu. Kalau misalnya kali ini tidak sama persis atau hasilnya kok jauh banget bedanya,
ya nggak apa-apa gitu, jangan berkecil hati, tapi next time boleh coba lagi gitu. Jadi memang nggak ada orang yang langsung bisa gambar, ya kan? Jadi semua perlu namanya latihan, practice makes perfect gitu. Jadi jangan pikir kayak, aduh kayaknya aku nggak bakat nih, baru ikut sekali terus nggak suka hasilnya, langsung berpikir aduh kayaknya aku this is not for me, atau udah nyerah, nggak mau coba lagi, padahal sebenarnya suka gitu. Ya it's okay. Jadi ini kan benar-benar sekali lagi kita buat juga ngisi waktu sambil belajar sesuatu. Kalau hasilnya berbeda, jangan berkecil hati, nggak apa, santai aja gitu. Ini aku lagi pakai warna, barusan ini aku pakai warna yang medium gray, tapi sekarang aku mau pakai warna yang dark gray. Jadi gray yang agak lebih tua untuk bagian atas roofnya. Terus ini juga nih. Terus aku mau ambil warna putih aja untuk ngisi bagian yang kayak ada lengkungannya ini dalamnya, karena tadi kan udah ada dikit-dikit abu-abu atasnya. Jadi aku cuma ambil putih, terus kayak sambil ngeblend sama abu-abu yang udah ada di kanvasnya tadi itu. Jadi nggak aku tambahin lagi graynya. Jadi memang warnanya agak lebih terang sedikit di situ. Kalau dark grey-nya, misalnya seumpama kalian udah coba pakai medium grey, terus kayaknya nggak ada bedanya sama dark grey-nya, boleh langsung tambahin aja hitamnya. Jadi kayak aku juga kayak agak, oh kok pas disapuin ternyata agak nyaru-nyaru gitu. Jadi I'm just adding black, toel dikit pakai kuas black buat define the lines like this line bawahnya, this part. Terus sama garis-garis atapnya. Tuh. Kalau masih kurang gelap, tinggal kasih hitam aja sedikit di kuas kalian. Garisin aja. Itu aja. Ini juga aku mau isi pakai warna dark grey, segitiga dalamnya.
And this line as well, kasih warna dark gray dulu. Terus kita campurin pakai yang medium gray. Jadi sebelah sini kita campurin pakai medium gray, kayak di blending aja ke bawah. Pokoknya pakai warna yang terang antara garis atap yang ini sama gedung belakangnya, biar kelihatan jelas bedanya. Gitu ya. Jadi nggak, misalnya kalian bikin warna graynya kayak nyaru-nyaru, yaudah dikasih putih aja, biar kelihatannya kayak light gray gitu. Oke, terus sama yang gedung ini, sama ini, itu semua nanti abu-abu muda. Cuma yang bagian ini, and this one, sama tiang-tiang ini, tinggalin, karena kita akan warnain pakai putih. Jadi aku start dari yang sebelah sini dulu. Oke, terus bagian
Gedung atasnya juga sama, jadi diwarnain dulu ininya nih, gedungnya. This one too, jadi sisi yang ini juga sama. Nah, terus kita mau kasih juga yang sebelah atas ini, jadi lapis kedua dari segitiganya. Yang bagian atas ini abu-abunya agak gelap karena ini sebenarnya kayak berbayang, jadi agak ketutup atap gitu. Jadi sebenarnya kayak aslinya sih semua warnanya juga sama, batu gitu kan, tapi yang bikin beda tuh apa, karena ada yang bagian tertutup, jadi nggak kena cahaya, jadi sedikit lebih gelap warnanya. Oke, terus aku juga mau kasih jendela dan pintunya pakai abu-abu yang lebih tua. Tapi mungkin boleh di-design sedikit pakai hitam. Jadi kayak bagian atasnya aja sama sebelah sisi sebelah ininya aja. Jadi bukan di outline ya, tapi kayak dikasihin hitam, terus itu tetap ditarik lagi, jadi kayak berbayang. Nah, ini juga sama, black gray first. Ini yuk kita kasih garis dark gray yuk.
terus bagian dalamnya kita isi warna dengan light gray. Untuk yang bagian sini, yang ini medium gray-nya. Jadi ini light gray. Nah, ini medium. Jadi warnanya lebih terang daripada ini sedikit ya. Nanti highlightnya kita kasih garis-garisnya pakai warna putih. Balkon jangan dilupakan, garisin dulu sebelum hilang garisnya. Oke, ini kita kasih putih aja karena udah ada warna grey-nya di sini. Jadi itu putih aja. Dan isi yang tadi kosong-kosong ini dengan putih. Nah, ini yang bagian ini misalnya. Line, this list yang ini, listnya ini. Tarik, terus kasih lagi. Jadi putih itu apa sih fungsinya? Jadi putih itu creating highlight, biar kelihatan objek kalian tuh ada depth-nya, ada apa bilangnya, ada volumenya gitu. Jadi kalau misalnya penting apa enggak? Ya penting, tergantung tujuannya mau kemana. Kalau pop art mungkin nggak usah. Kalau pop art tuh justru malah line-nya tuh lebih tebal, lebih jelas, dan pakainya hitam gitu. Nah kalau mau yang kayak agak semi-semi natural kayak gini, paling enak ya pakai kasih highlight dan shadow gitu. Terus kita mau kasih sedikit putih di sini, cuma buat supaya terang aja. Maybe in this part too. Udah say. Udah. Miring nggak sih aku punya? Belum ya. Course, creative course, kasih judul dulu. Black, we're going to use white to outline some part. Terus, nah untuk kalau bikin kayak line atau outline seperti ini, pastiin kalian mau menggunakan kuas yang kecil. Atau kalau misalnya nggak ada kuas kecil pointy, you can use flat brush tapi miring. Jadi kan kalau dilihat nih flat brush kan kayak gini. This is good to create lines. Jadi miring-miringin gini. Oke. Tambahin apa lagi ya? Did I miss some part?
Jadi untuk yang balkonnya ini kan, jadi ceritanya pinggiran balkon itu sebenarnya kalau kalian cari Osaka Castle, dia tuh terbuat dari kaca, jadi otomatis bening gitu. Tapi kita mau bikin dia memang kayak ada kacanya, jadi you have to wait until this building is dry. Jadi yang part 2 ini mengering, baru nanti kita sapuin lagi sedikit dengan warna putih yang tipis. Nah, jadi itu kayak akan kasih dia kesan kalau dia ada kacanya tapi transparan gitu. Jadi tetap warna belakangnya itu tetap terlihat tapi dengan efek seperti ada kacanya. Nah, tadi udah sampai mana aja? Semua udah. Oh ya, ini aku belum warnain pakai putih. This part is gonna be white as well. Jadi yang ini tuh putih. Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin? Tinggalan di mana atau mau tanya-tanya tentang kitnya Kala boleh juga. Miss Jo kita bisa bantu jawab nih. Oke. Ini aku mau kasih line dulu warna putih jadi agak lebih terdefinisi warnanya. Terus kalau misalnya sudah, oke, I forgot this. Ini juga sama sih. Nah, kita mau kasih beberapa line menggunakan dark gray. Jadi aku mau pakai abu-abu tua di sini untuk kasih lines ini. And garis aja. Sama garis-garis yang ini pakai warna hitam aja. Buat bagian atas atapnya ini hitam dulu, nanti kita kasih putih lagi. Sama atasnya, jangan lupa light gray kayak ujungnya gitu. Ini aku nggak terlalu detail di atasnya, aku cuma kasih kayak lengkungan kayak apa bilangnya, tiba-tiba lupa, kayak paisley gitu. Okay, where's my notes? Jadi bentuknya kayak paisley, cuma kayak gini aja gitu. Kelihatan nggak? Jadi cuma seperti itu. Ngelengkung gitu aja. Jadi bagian atasnya dua nih. Tapi karena dia warnanya agak abu-abu muda, aku kayaknya kasih blend sedikit deh. Ya, kita butuh kuning sedikit buat bikin ini tengahnya, dikit banget. Harusnya sih kayaknya logonya Royal Family-nya Jepang, tapi di sini aku gambar hati aja deh. Biar lucu. Habis ini kita siapin warna coklat. Kalau misalnya kalian tidak punya warna coklat langsung, you can make the brown from mixing red, yellow, sama blue. Terus kombinasinya tuh seperti 40% red, jadi 40% tuh merah. Terus 30%-nya kuning, terus 30% lagi biru.
Atau kalau misalnya mau lebih warnanya lebih agak kemerahan, bisa merahnya yang dibanyakin, birunya yang dikurangin gitu. Kalau mau warnanya lebih coklat tua yang agak keabu-abuan, you can add more blue, less red gitu. Jadi kalau misalnya lebih banyak merahnya, itu nanti akan jadinya burnt sienna. Tapi kalau misalnya kalau lebih banyak birunya, lebih banyak biru dan kuningnya, warnanya akan jadi amber bilangnya. Jadi kita mau siapin pink. Jadi kalau kalian sudah selesai mewarnai ini, sambil nunggu kering bagian ini baru bisa kita sapuin kuas lagi buat bagian balkonnya. Kita bikin sakuranya dulu. Jadi you can make pink. Boleh bikin kayak 2 atau 3 kombinasi dari pink. Jadi bisa baby pink, terus dark pink. Itu bedanya hanya di berapa banyak putihnya gitu. Kalau misalnya mau baby pink itu mungkin putihnya tuh sekitar 80-20, jadi 80% putih, 20%-nya merah. Tapi kalau mau warnanya agak lebih ke soft pink yang agak dark, merahnya dibanyakin aja gitu. Jadi yang satu mungkin 80% putih, yang satu mungkin sekitar 70 atau 60% putihnya. Tapi akan lebih enak kalau udah disiapin dulu 2 macam pink gitu ya. Oke. Oke, dark pink yang aku maksud tuh yang ini. Nah, baby pinknya tuh dari dark pink itu tinggal tambahin putih gitu. Jadi siapin warna coklat dan pink sambil nunggu gedungnya kering, baru nanti kita timpa lagi detailnya. Kita akan mau bikin sakuranya dulu. Jadi ini sakura di mana-mana, ya kan, hanami ya. Jadi sakuranya akan kayak jadi frame gitu. Jadi dia akan nge-frame Osaka Castle-nya ini. Ini aku ngambil gambarnya dari mana? Dari foto sebenarnya. Jadi kalau misalnya during spring, masukin spring season gitu, kan sakura season gitu kan. Nah, jadi emang beneran ada angle yang, kalau dapetin angle yang tepat bisa bener-bener kayak Osaka Castle-nya tuh kayak di frame-in bunga-bunga sakura gitu. So pretty ya. Okay, so I got to kind of pink, yang ini dark pink, yang ini baby pink, ada 2. Jadi kita mau bikin rantingnya dulu. Kalau aku biasanya kalau bikin ranting aku pakai point brush. Di sini aku pakai point brush nomor 6. Tapi boleh kalian mau pakai yang size berapa juga boleh. Yang penting point, jadi biar ujungnya tuh nggak tebel-tebel, nggak kaku gitu. Bisa runcing-runcing gitu ujungnya. Bisa bikin sampai ranting yang kecil-kecil gitu. Nah, cara bikinnya gimana? Jadi misalnya gini. Ada yang naik ke atas, ada yang ke samping. Nah, ini kan makin lama makin tipis harusnya. Rantingnya makin tipis gitu. That's why kita pakai point brush. Kalau misalnya kalian nggak pakai point brush, contoh pakai apa ya, misalnya pakai brush yang agak lebar, walaupun dia pipih terus lebar,
Kalau pakainya dimiringin, kalau dia pipih bisa. Kalau enggak kan enggak, ujungnya akan tetap tebel. Tuh tebel-tebel gini. Kecuali kalau kalian punya kuas pipih, saat mau bikin fine line, dimiringin pakainya. Baru bisa ya. Oke, jadi ada dua macam cara. Yang mana kalian nyaman atau kebetulan punya kuasnya apa, boleh dicoba. Jadi aku bakal pakai point brush. Oke, ini bedanya. Kenapa ada handle panjang, ada handle pendek? Yang handle panjang itu biasanya buat oil atau akrilik. Kalau misalnya handle-nya pendek, biasanya hanya untuk watercolor atau bisa dipakai juga buat acrylic painting. Tapi biasanya kalau oil itu hampir semua kuasnya itu panjang. Handle-nya handle panjang. Oke, jadi we're going to start from the top, di atas dulu. Jadi ada yang ngarah ke bawah. Oh, terima kasih. Pasti kamu punya juga bagus sih. Jadi kalau ada yang ikut hari ini, jangan lupa di-share ya hasil karyanya. Jadi harus bangga dong sama hasil karya sendiri. Nah, sebelah sini boleh bikin batangnya agak besar. Jadi rantingnya agak besar. Mungkin ada satu yang turun ke bawah. Kayaknya gini. Nah, jadi kalau emang kalian pernah lihat aslinya pohon sakura langsung, or pernah lihat fotonya, usually memang sakura tuh termasuk pohon yang rantingnya tuh langsing-langsing, kecil-kecil dan banyak banget. Jadi you can go crazy with this one. Boleh sebanyak yang kalian mau. Yang di bawah lebih bikin lebih rame ya. Sini sampai ketemu nabrak gitu rantingnya juga nggak apa-apa. Semakin ramai semakin menyenangkan untuk dilihat pasti. Asal ingat aja, pokoknya semakin dia ke atas, rantingnya akan semakin langsing. Halus-halus gitu. Tapi boleh seramai yang kalian mau, senyambung-nyambung kayak apa gitu boleh. Ini sebenarnya ngebantu kita juga saat nanti kasih bunganya. Waktu ngedep bunganya nggak bingung taruh di mana karena udah ada kayak fondasinya. You just know where to go with the flowers.
timpa-timpaan nggak masalah. Jadi gimana ini teman-teman, sampai mana? Apakah ada yang mau ditanyain? Aduh, sinyal putus-putus. Nggak apa-apa, boleh disusul aja Tante. Akhir-akhir ini emang agak lucu ya sinyal, entah kenapa. Oh, mungkin karena semua orang di rumah ya. Jadi sudah nggak ada hiburan lain selain internet. Yang penting bunganya, jadi yang penting gedungnya yang sudah kita capek-capek bikin ini nggak ketutup semua. Yang pertama, ya hanya sebagian bawah. Terus posisi bunganya itu kayak ngeframein gitu. Jadi kayak ngelilingin main objek kita di tengah ini gitu. Yang penting itu gitu aja ngebayanginnya. Jadi ada sebagian yang menutupi bagian bawah gedung ini karena kita nggak mau itu kelihatan, tapi juga jangan sampai ketutupan semua. Kita udah capek-capek bikin gedungnya ya kan, bisa ditutupin. Kayaknya aku udah selesai sama rantingnya. Nanti habis ini kita mau dab with aku akan pakai filbert brush, tapi kalau kalian adanya, you can use point brush atau round brush boleh juga, bisa. Kalau misalnya adanya flat brush, bisa pakai yang kecil, sangat kecil. Jadi size yang paling kecil. Jadi kalau pakai flat brush mungkin size 4 deh. I think size 4. Terus kalau ada yang punya filbert, you can use filbert. Filbertnya aku mau pakai size 6. Jadi boleh pakai flat brush yang kecil, size 4 atau filbert. Kenapa aku pakai filbert? Karena filbert ujungnya tuh nggak runcing atau bukan yang rata gitu kan, dia agak ngelengkung seperti ini. Ini namanya si filbert, agak ngelengkung. Jadi saat disapuin tuh bunganya kelihatan oval gitu ya. Jadi bekas kuasnya tuh touchnya tuh oval, bukan nggak pointy. Kalau pakai point brush pasti pointy ujungnya. Jadi kalau yang udah punya warna pinknya, you can just use the pink. Kalau kalian perhatiin, yang bagian atas, kalau ini sama ini kan kurang lebih equal ya. Terus tapi ini ada yang aku tambahin di sini, ini nggak ada. Ini semua dari atas, yang sebelah sini ada. Tapi untuk yang bagian bawah, yang ini aku nggak terlalu tinggi, agak pendek. Yang ini lebih tinggi. Jadi kalau kalian mau tahu itu kenapa, jadi bukan kenapa sih, maksudnya untuk kayak saat kita bikin lukisan itu ada yang namanya composition and direction. Ada yang namanya komposisi sama direction tuh arah ya berarti. Nah, jadi kenapa bentuknya ini ke sini, yang ini ke sini? Karena
semuanya itu dari jadi semua surroundingnya itu mengarah ke main objeknya, which is di castle ini. Jadi nanti saat kita kasih bunga sakuranya, you can see that movement dari bunganya itu akan seperti kayak kalau misalnya aku bisa kasih arrow, is going to go like this dari atas ke sini. Jadi biar tujuannya apa sih, direction sama direction sama composition itu. Pertama ya komposisi itu karena dia harus balance out space yang tidak terpakai atau space yang terpakai. Nah yang kedua si direction itu, arah itu, biar tujuannya begitu orang lihat hasil karya kalian, orang langsung tertuju, secara tidak sadar pasti akan langsung tertuju ke main object yang memang kalian arahkan gitu. Jadi itu salah satu kenapa untuk kayak lukisan tertentu pasti hampir semua orang seragam melihat ke objek yang sama misalnya kayak gitu. Jadi emang sebenarnya secara tidak sadar tuh kita sudah diarahkan gitu dari keadaan sekitar dari lukisannya, dari objeknya itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu principle of design ya, atau kayak kalau pernah dengar elemen of art, yang itu salah satunya nih. Jadi aku kasih sedikit kisi-kisinya. Nah jadi belajar kayak gitu dimana biasanya antara kalian pas kuliah desain atau kuliah seni rupa dapet, tapi sekarang it's available di Kala Masterclass gitu. Jadi di Kala Masterclass tuh belajar yang kayak gitu-gitu juga, kayak gimana cara bikin original artwork menggunakan elemen of art yang benar, principle of design yang benar gitu. Jadi biar bisa bikin original artwork yang wow gitu. Oke, sekarang kita mau mulai bikin sakuranya. Aku kayaknya mau mulai dengan warna merah. Sedikit aja merahnya, nggak terlalu banyak, biar ada tumpukan-tumpukan gitu lah. Jadi benar-benar disebar ya. Jadi I'm going to start from this part. Jadi kita dab doang, cuma di dab-dab gini. Namanya dab, atau bisa bilang juga tap. Oke, di sini aku mulai dengan merah ya. Jadi kalau yang mau langsung warna pink aja nggak apa-apa. Tapi kenapa aku pakai merah? Karena aku memang mau menggunakan 3 warna. Jadi I start with the darkest tone, yaitu merah. Habis itu kan kita naik ke pink. Habis itu aku mau kasih pink yang agak tua, terus baru pink yang muda gitu. Jadi biar ada kombinasi, biar ada apa bilangnya, tiba-tiba lupa, biar ada depth-nya gitu. Jadi kan kalau objek yang jauh lebih kayak terlipat di dalam itu biasanya memang tone-nya lebih gelap kan. Contoh kalau misalnya kalian pakai baju, perhatiin baju kain, kalau misalnya kayak kain lipitan yang kain yang masuk ke dalam pasti warnanya lebih gelap, padahal itu satu kain yang sama. Nah, jadi itu konsep dari shadow gitu. Nah, ada value-nya juga. Jadi makanya kita pakai 3 warna. Aku di sini aku pakai 3 warna yang berbeda. Tapi kalau kalian cuma mau pakai dark pink and pink, boleh juga. Jadi itu sebenarnya ini tuh kayak sakura yang sama warna pink, tapi karena dia di bagian-bagian dalam jadi agak gelap gitu. Logikanya gitu aja, gampang ya. Nah, terus kita timpa lagi pakai dark pink. Si merah ini. Karena tadi aku mulai dari atas, jadi aku mulainya lagi dari atas. Terus apakah ranting-ranting ini harus keisi kembang semua? Nggak juga.
Jadi memang kayak ada sebagian-sebagian ranting yang runcing-runcing, nonjol-nonjol gitu juga nggak apa-apa. Bebas aja gitu. Kalau mau sampai ketutup semua juga boleh. Ini kita timpain ke atas merah yang tadi. Jadi kalau kalian ketinggalan tapi tetap mau ikutan, bisa nyusul nih. Jadi videonya kan nanti akan masuk IGTV-nya Kala. Tapi nanti setelah di IGTV misalnya udah nggak ada, karena kalian kayak baru bisa join mungkin besok atau 2 hari lagi, karena nungguin alat-alat misalnya, bisa lihat dari YouTube Kala ya. Jadi nanti untuk yang ini kita akan upload ke YouTube. Dan jangan lupa di subscribe, jadi bisa tetap ikutan belajar yang lainnya. Jadi karena Kala nggak hanya offering acrylic paint, kita juga ada drawing. Mungkin kalau ada yang di rumahnya punyanya watercolor gitu. Aku di sini pakai acrylic paint. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya dan bingung mau beli yang kayak gimana, Kala juga menjual cat akrilik loh. Jadi Kala menjual cat akrilik itu hanya tapi untuk warna dasar gitu. Kalau misalnya kalian pengen punya cat akrilik, jadi aku selalu rekomend selalu belinya primary color dulu gitu. Kenapa? Karena itu sekalian kita belajar campur-campur warna, belajar kombinasi warna. Dan kenapa aku nggak gitu suka beli set untuk yang kayak akrilik ini, karena sebenarnya kayak akrilik misalnya nih kalian beli yang satu set isi 12 contohnya, well itu convenient kan karena warnanya banyak. Cuma buat aku pribadi semua ukurannya sama, padahal kita pasti akan pakai yang warna putih sama hitam atau kuning, itu biasanya lebih banyak untuk nyampur. Jadi misalnya mau tone warnanya lebih terang, kalau hijau dikasihnya kuning, terus kalau mau bikin orange lebih terang dikasihnya kuning gitu. Nah kalau biru dan merah mau dibikin lebih terang kan dipakein putih gitu, mau dibikin lebih gelap pakainya hitam. Jadi 3 warna itu sering banget habis duluan, terus yang lainnya enggak, masih ada. Masa mau beli satu set lagi isi 12 ya kan, terus sedangkan yang lainnya nggak pakai. Dan akrilik itu kalau udah kering udah goodbye, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah jadi kalau misalnya kalian mau coba beli akrilik, aku selalu rekomend untuk beli primary color. Primary color tuh ada hitam putih, merah dan biru, terus kuning. Tapi untuk dari Kala kita selalu, kalau kalian beli acrylic painting kit dari Kala pasti kita kasih hijau juga,
karena hijaunya agak beda itu. Yang itu hijaunya sap green gitu. Jadi kalau kalian mix biru sama kuning pasti jadi hijau juga kan, tapi beda sama sap green. Gitu, tone-nya agak berbeda. Sap green agak susah dibikin juga sih. Jadi makanya kita kasih warna sap green. Nah, kalau yang mau coba pakai painting kit yang ala, coba dulu nih, coba catnya, coba pakai kanvasnya. Bisa pakai starter kit kita, jadi bisa diklik di link di profile kita, itu langsung nyambung, bisa belanja dari Tokopedia atau dari Shopee, atau boleh juga DM atau WhatsApp langsung untuk pesan. Jadi besoknya aku libur dulu, dan Senin juga kita ada libur. Tapi Selasa kita akan ada acrylic painting lagi. Lumayan nih, berarti ada berapa hari? Ada 2 hari untuk belanja alat-alatnya dulu. Tunggu sampai-sampai. Jadi hari Selasa udah bisa join komplit dengan acrylic setnya. Gitu. Oke, sekarang aku mau kasih so we're going to top it with baby pink. Jadi tadi udah merah, dark pink, terus kita mau kasih baby pink. Si baby pinknya tuh right on top of it, jadi bener-bener kayak dicampurin aja. Okay, I think I need more light pink. Ya, aku akan bikin light pink dulu sambil nunggu. Udah pada sampai mana nih? Apa mungkin ada yang udah selesai duluan? Okay, aku bikin more baby pink because I ran out of baby pink here. Oke, jadi bagi kakak-kakak, teman-teman, ibu-ibu, tante, dan adik-adik yang ketinggalan sessionnya hari ini, tenang aja, videonya akan masih ada di profil kita dan masuknya sekarang ke IGTV, tapi udah nggak di story live lagi. Jadi kalau mau di save harus di save ke IGTV. Bisa ikutan lewat IGTV. Kalau misalnya nggak bisa ikutan hari ini, berarti nunggu sekitar mungkin 2 kali 24 jam kita akan upload ini ke YouTube. Jadi bisa ikutin. Nah, yang di YouTube itu nggak ada yang kepotong kok. Jadi bener-bener step by step. Dan masih bisa diikutin step by stepnya juga. Wow, udah mulai taking shapes.
Senang ya lihat warna-warni gini ya, bikin ada mata gitu. Kenapa nih? Apakah harus pergi? Pokoknya kalau sampai udah selesai, kalau sudah selesai ya berarti udah, kalau kalian udah kayak baby pinknya udah cukup banyak di atas dark pinknya, berarti udah mau selesai gitu aja. Tapi ini aku akan penuhin sampai sebelah sana. Jadi dibikin rame, bener-bener penuh gitu, bikin rame bawahnya. Dan nutupin bagian gedungnya nih. Jadi kita mau tutupin ini. Just tap on it. Just tap 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 tap. Jadi kayak nari ya. Tap tap. Aku sih yang penting aku mau penuhin bagian bawahnya nih, jadi ada tetap kelihatan sedikit biru-biru nggak apa-apa, tapi as long as you got the buildings cover, jadi kayak ketutupan. Apalagi yang kayak belahan between the sky and the top and the bottom part. Kalau misalnya kan aku pakai 30x40, kalau kalian menggunakan oh no, menggunakan kanvas dengan size yang sama, terus kayaknya udah mulai capek warnainnya atau udah mulai capek tabnya, bagian bawahnya boleh pakai kuas yang jauh lebih besar. Di sini kan aku pakai kuas kecil ya, jadi kalau misalnya bagian bawah pakein kuas yang lebih besar nggak apa-apa gitu, kan lebih cepet ketutup. Wow, okay, I need more pink. Pakai pinknya banyak ya, banyak banget ini, banyak pink. Oke. Kayaknya harus agak diangkat.
kayaknya aku udah selesai dengan sakuranya. Kalau kalian ya ada kuas untuk cat akrilik, ada memang. Tapi biasanya kuas cat akrilik itu biasanya kalau kalian ambil kuas cat akrilik tuh biasanya kayak gini, handle-nya panjang. Terus bagian bulunya tuh kebanyakan yang ada di pasaran tuh adalah synthetic feather ya, atau synthetic hair. Kok feather? Hair, sorry. Jadi bulunya tuh alus-alus gitu, nilon kebanyakan. Jadi tapi kalau misalnya banyak juga yang jual kalau yang sebelah situ udah kering, kita mau warnain kacanya menggunakan putih, tapi yang dicampur sama air. Jadi kayak cukup encer gitu. Oke, aku mau pakai cat warna putih encer sekali. Dan tapi kalau mau warnain ini make sure belakangnya udah kering ya. Jadi kita mau sapuin warna putih tipis-tipis. Kelihatan nggak? Jadi kayak bening ya. Jadi backgroundnya, gedungnya dan langitnya tetap kelihatan, tapi agak transparan. Asik ya main akrilik ini. Dan kita mau kasih highlight buat atapnya. Pertama ininya dulu. Pakai abu-abu kita garisin si kacanya bagian ini. Dan we're done. Tapi kalau misalnya ada yang belum selesai, just keep doing it, continue, silakan lanjutkan. Kalau aku selesai, kalau kalian belum selesai, ya jangan stop juga gitu ya. Pokoknya prinsipnya adalah finish what you started. Jadi selalu selesaiin gitu. Kalau misalnya kalau kalian tidak selesaiin sekarang, misalnya nih, semacam kayak buang-buang waktu dan tenaga juga ya kan, gitu. Pokoknya kalau sudah mulai, mari kita selesaikan, jadi hasil karya yang bagus gitu. Terus semua elemen sudah di situ,
I got the flowers, the castle. Udah ada highlightnya, sudah ada detailnya, terus juga boleh tambah-tambahin sedikit lagi biar lebih penuh, mau dikasih yang warna lebih light gitu. Kalau misalnya ada yang kayak kurang puas sama bunganya, boleh dikasih highlight lagi menggunakan putih aja. Jadi pakai putih aja juga, karena belakangnya sudah ada pink, biasanya jadinya tuh kayak light pink yang kecampur sama pink yang agak lebih gelap di belakangnya, jadi cantik gitu loh nanti efeknya. Boleh pakai warna putih aja, kayak ditoel-toel dikit. Nah, hari ini kita sudah ngelukis si Hanami Festival di Osaka Castle ceritanya. Jadi hari ini adalah rangkaian terakhir dari week ini, Japanese Culture Week kita sama seminggu ini. Jadi untuk minggu depan kita akan ada tema baru lagi. Tapi kalau yang ketinggalan, hari ini masih bisa nonton tutorialnya dari YouTube nanti. Kita biasanya kayak abis live tuh sekitar 2 harian baru kita upload ke YouTube. Nah, bisa ngikutin tutorialnya melalui YouTube. Dan kalau udah masuk YouTube, jangan lupa subscribe channelnya Ala, jadi biar up to date terus gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih mau coba yang lalu-lalu pun, beberapa ada kita upload juga di YouTube channel. Jadi masih bisa ngikutin, tinggal cari aja mau coba bikin yang mana. Dan juga di situ ada tutorial untuk bikin mixed media art. So kalau misalnya kalian mau beli mixed media art buat adiknya, anaknya, atau cucu, atau keponakan, bisa banget. Itu juga sekarang ada di Tokped sama Tokopedia kita. Terus tinggal beli kitnya, udah komplit sama catnya, sama lemnya, sama semua barang-barangnya, jadi nggak perlu siapin sendiri. Pokoknya tinggal berkarya. Nah, untuk hari ini kita sudah selesai. Jangan lupa nanti kalau udah kelar diulang lagi.